Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosari Manimbu, Sarjana Pendidikan, dengan nomor peserta PPG 2015-0232-8118 dan nomor induk mahasiswa peserta PPG 1211-7232-1589. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Gorontalo, bidang studi pendidikan matematika. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada materi operasi skalar 2 vektor di kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 3 Luwu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Pada saat ini, sebelum kita memulaikan pembelajaran pada pagi hari ini, sudah makan? Sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dahului dengan doa. Saya minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Boleh di depan? Silakan. Teman-temanku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih juga. Silakan duduk. Oke, ya, untuk hari ini ketua kelasnya siapa-siapa yang tidak hadir? Oke, terima kasih. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau kelas ini rapi, bersih. Saya minta tolong semuanya untuk periksa sampah, mungkin ada di lacinya atau di lantai. Boleh dipungut dulu, silakan, dan buang di tempat sampah yang ada di depan kelas. Disilakan. Ya. Oke, ditutup kelasnya ya. Jangan lupa ditutup kelasnya. Terima kasih. Sesuai dengan apa yang Ibu informasikan sebelumnya, bahwa pada hari ini kita akan membahas materi perkalian skalar 2 vektor. Oke. Jadi ini ada kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu apa, masih ingat pertemuan kita sebelumnya materi apa? Iya, perkalian skalar dengan vektor. Siapa yang masih ingat? Silakan Afgan, apa itu perkalian skalar dengan vektor? Perkalian skalar dengan vektor yaitu pengalikan suatu bilangan skalar dengan semua komponen vektor. Oke, jadi perkalian skalar dengan vektor itu adalah mengalihkan bilangan skalar dengan anggota atau komponen yang ada di dalam suatu vektor. Jadi itu nanti harus diingat ya, karena ini berkesinambungan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Jadi ketika kita belajar di dalam kelas, ketika kita mau belajar itu pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Ya, ada tujuan yang ingin kita capai di akhir pembelajarannya nanti. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model PBL dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan perkalian skalar 2 vektor dengan tepat dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, selain ada tujuan, ada juga penilaian. Jadi penilaiannya nanti ada 2, ada LKPD nanti yang akan saya bagikan, kemudian ada penilaian kuis. Ya, jadi kedua-duanya dilakukan penilaian, bukan hanya di kuis, tetapi di LKPD nanti juga kita akan dilakukan penilaian. Setelah itu ada manfaat. Apa sih manfaat dari kita mempelajari vektor? Apakah ada manfaatnya untuk kita di lingkungan sekitar kita atau tidak? Jadi ada manfaat yang pertama, untuk menentukan arah dan jarak antara lokasi yang berbeda. Itu kalau dalam bidang navigasi. Kemudian manfaat yang kedua dalam bidang ekonomi,
Vektor digunakan untuk menganalisis dan memodelkan aliran keuangan, perkembangan pasar, dan tren bisnis. Nah, di sini kalau ada yang cita-cita mau jadi pebisnis, bisa diterapkan vektor di dalam bisnisnya nanti. Kemudian yang ketiga, dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, dan biologi, vektor juga digunakan untuk menggambarkan arah dan kekuatan dari berbagai fenomena alam. Jadi itu manfaat-manfaat dari kita mempelajari vektor di dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi ada kegunaannya. Kemudian, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa model pembelajaran yang akan kita terapkan pada hari ini yaitu model PBL, Problem Based Learning. Jadi semuanya itu berpusat pada siswa, ya. Kemudian dia nanti kalian menganalisis masalah. Masalahnya di mana? Nanti akan saya sajikan LKPD, saya bagikan nanti per kelompok, nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Oke, sebelumnya boleh dibuka HP-nya, silakan gunakan HP-nya. Saya akan mengirimkan link Canva-nya. Ya, silakan dibuka kelasnya kalian, kelas matematika peminatan kelas 10 MIPA 4. Di situ ada masalah, ya, ada bahan ajarnya, dan masalah-masalah ini nanti akan saya bagikan. Bahan ajarnya, dibuka bahan ajarnya. Iya. Ini. Boleh barangkali 2 di sini. Silakan kalian amati masalah yang ada di LKPD yang saya bagikan. Silakan kalian amati masalah yang ada di LKPD-nya. Jadi silakan diamati masalahnya. Jangan lupa dituliskan nama di tiap LKPD itu, kalian tuliskan nama. Tuliskan nama di LKPD-nya. Jadi ingat ya, untuk penilaian saya sudah lakukan dari semenjak saya membagikan LKPD yang kalian amati, itu sudah dilakukan penilaian. Untuk kelompoknya ini saja ya, ini berarti saya kasih nama kelompok 1. Ini kelompok 1, kelompoknya Gita. Kemudian kelompok 2, kelompoknya siapa mau jadi ketua kelompoknya? Pelangi. Oke ya, Pelangi ketua kelompoknya. Kemudian ini kelompok 3, kelompoknya Rizka. Dan yang terakhir kelompok 4, kelompoknya Afgan. Ya. Oke, silakan kalian amati masalah-masalah yang ada. Ya, jadi ini adalah kelompoknya. Kelompok per kelompok dituliskan namanya. Silakan dituliskan nama di LKPD yang saya bagikan. Nama-namanya siapa? Nama siswa. Ini kelompok 1 namanya siapa? Kelompok 2 namanya siapa? Kelompok 3 namanya siapa? Dan kelompok 4 namanya siapa? Oke, saya harapkan kalian di dalam kelompok itu bekerja sama ya. Harus ada kerjasama di dalam kelompoknya kalian supaya nanti hasil yang kalian capai juga bagus ya. Jadi harus belajar bekerja sama. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan sama temannya yang lain, dan yang lainnya juga boleh membantu temannya ya. Oke, saya harapkan kalian bisa bekerja sama antara satu anggota dengan anggota yang lainnya di dalam kelompok yang saya sudah bagi. Jadi kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kalau ada kesulitan di dalam mengerjakan LKPD-nya silakan ditanyakan. Silakan bertanya.
Oke, coba diperhatikan LKPD-nya. Diperhatikan LKPD dari masalah yang disajikan, soal yang disajikan itu bentuknya bagaimana? Bentuknya dalam bentuk vektor atau dalam bentuk apa? Koordinat. Oke, dalam koordinat. Masih ingat cara menyelesaikan kalau bentuknya dalam bentuk koordinat, kemudian kalau kita ubah ke dalam bentuk vektor, masih ingat? Masih? Siapa yang bisa barangkali? Saya, Bu. Oke, silakan berdiri. Kalau bisa berdiri, Rizka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi untuk mengubah titik koordinat yang telah diketahui, kemudian diubah menjadi vektor skalar dengan cara, misalnya vektor yang akan dicari itu merupakan vektor AB atau diwakili dengan vektor U. Jadi caranya adalah dengan mengurangi koordinat B dengan A. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizka. Bisa ya? Bisa? Bisa. Oke. Silakan kalian berdiskusi per kelompoknya. Silakan kalian berdiskusi per kelompoknya. Dua dikurangi 21, 3 ditambah 1. Dengan 4. Habis itu min 3 kurang 1 sama dengan min 4. Min 4. Yang disajikan soalnya dia vektornya nanti vektor berdimensi berapa? 3. Ya, berdimensi 3 ya. Jadi vektornya nanti dia berdimensi 3 karena ada 3 komponen di situ. Jadi dia berdimensi 3. Ya, silakan kalian mengeksplor ya. Silakan kalian mengeksplorasi setiap masalah yang ada disajikan. Yang mana? Enggak, ini. Iya, di sini kan sudah ada tempatnya ini. Ya? Nah, berikutnya min 1 kali min 4 di mana tempatnya? Karena sesuai ya, itu kan? 3 kali 6. Iya. Nanti ada kesimpulannya ya, jadi harus dituliskan kesimpulannya. Iya, jadi bisa dijadikan bahan ajar yang ada di Canva, jadi mungkin bisa itu jadikan acuan ya, bahan ajar yang ada di link Canva yang sudah saya bagikan tadi, bisa jadikan acuan, bisa dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oke, jadi yang perlu kamu ingat nanti untuk perkalian skalar 2 vektor dengan membandingkan masalah yang ada di LKPD itu kan sudah ada poin-poin yang kalian isi di situ ya. Ada poin-poin di situ, nanti hasil akhirnya itu ketemu nanti dia tidak punya satuannya ya. Ya, jadi dia tidak ada satuannya nanti, dia berupa hasilnya. Itu berapa ya. Nanti kamu bisa tarik kesimpulan dari situ, dari prosesnya sampai dengan hasil, kalian bisa tarik satu kesimpulan. Oke, terserah kamu. Ya, itu pemahamannya kalian dengan membandingkan hasil yang dengan hasilnya. Ya, nanti sebentar dibacakan. Jadi, saya harap nanti sebentar tampil kalian bisa menampilkan yel-yel ya. Bisa menampilkan yel-yelnya. Jadi, bisa mempresentasikannya di depan. Jadi, setiap kelompok kalau bisa untuk menampilkan yel-yelnya ya. Jadi ingat ya, penilaiannya saya lakukan dengan diskusi yang kalian sudah lakukan pada hari ini, pada kegiatan pembelajaran itu dinilai, ya dinilai. Bukan hanya di kuisnya yang dinilai, tetapi diskusi yang ada, yang kalian lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah itu juga dinilai. Ya, kerjasamanya kalian dalam kelompok juga dinilai, ya. Keaktifan kalian saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lain juga dinilai. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kalian mempresentasikan hasilnya, kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Oke, kita siap untuk ice breaking? Siap. Oke, ice breakingnya seperti ini. Jadi dimulai dari angka 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sampai turun di 1, ya. Jadi 5, 4,
3, 2, 1. Tepuk tangan, ini balas tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bisa? Oke, silakan berdiri. Jadi harus berdiri. Oke. Kita mulai hitungan ketiga ya. Sudah siap? Siap. Kelompoknya Afgan siap? Siap. Rizka siap? Siap. Anggi siap? Siap. Gita siap? Siap. Oke, kalau semakin turun dia semakin cepat ya. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1, 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan kelompoknya siapa yang pertama? Silakan maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Baik, sebelum kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok 3. Kelompok 3 pasti seru. Kelompok 3 inovatif, kreatif, dan berenergi. Baik, itulah tadi yel-yel dari kelompok kami. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kami akan menampilkan atau menuliskan hasil kerja kami tentang masalah yang telah diberikan oleh guru kami. Baik. Sudah? Baik, itulah tadi hasil kerja kami atau presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih Rizka dan teman-temannya. Disilakan duduk kembali. Oke, silakan berikutnya. Kelompoknya Afgan. Silakan. Demikian dari hasil kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Oke, terima kasih. Silakan ada dari kelompok 2, 3. Oke, silakan dari kelompok 2. Kelompoknya Pelangi.
Terima kasih atas kesempatannya dari kelompok 4. Jadi saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa hasil dari vektor U itu bisa dapat 22? Boleh dijelaskan yang di bagian itunya? Di 3, ya. Dari situ, ya. Kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nurlian. Oke, jadi saya luruskan pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah kenapa hasil dari vektor U dikali vektor V itu sama dengan 22. Gitu ya? Oke, dipersilakan dari perwakilan kelompok 4 mungkin ada yang mau memaparkan kenapa bisa sampai dapatnya hasilnya adalah 22. Silakan. Afgan mungkin bisa bantu temannya. Oke, silakan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu kenapa vektor U kali vektor V yaitu hasilnya 22. Karena 3 dikalikan 4 itu hasilnya 12. Min 1 kali min 4 hasilnya 4. Dan min 3 kali min 2 itu sama dengan 6. Jadi untuk mendapatkan hasilnya kita harus menjumlahkan semua hasil yang telah kita kalikan yang di sini. Jadi 12 tambah 4 tambah 6 yaitu hasilnya 22. Jadi sekian jawaban dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 2 sudah puas? Oke, silakan ditutup barangkali. Ditutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4, silakan duduk. Ya, makasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Cibi-Cibi. Jadi kami akan menampilkan yel-yel kami. Siapa kita? Kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2. Kelompok 2 passwordnya menyala abangku. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Iya. Jadi kami menyimpulkan bahwa operasi skalar dua vektor dapat dilakukan dengan mengalihkan setiap komponen vektor yang sesuai dengan jumlah hasilnya, menghasilkan satu nilai skalar. Oke, itu kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Baik, itu dia tadi kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah memaparkan hasilnya di depan kelas, mulai dari kelompok 1. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 juga terima kasih. Kelompok 3 saya ucapkan terima kasih. Dan kelompok 4. Oke, terima kasih kalian sudah memaparkan hasilnya. Dan kesimpulan yang bisa kita tarik ya, seperti yang kalian sudah paparkan tadi, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa operasi skalar dua vektor dapat dilakukan dengan mengalihkan setiap komponen vektor yang sesuai dan menjumlahkan hasilnya. Komponen yang mana? Kebetulan yang disajikan di dalam soal itu yang diketahui adalah koordinat ya, koordinat. Tapi biasanya soalnya diketahui vektor ya. Seperti bahan ajar yang sudah dibagikan di Canva, itu nanti kalau dia vektor berarti ada satuannya I, J, K. Komponen yang mana yang dikalikan? Kalau komponennya sama, satuannya sama, misalkan I dengan I, kemudian J dengan J, K dengan K. Kalau dia sama, satuannya I dengan I, nilainya adalah 1. Sehingga kalau kita simpulkan, jadi yang sama satuan itu yang bisa dioperasikan kemudian dijumlahkan. Itu ya, bisa kira-kira bisa dipahami untuk perkalian skalar dua vektor, bisa? Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut ke penutup, saya akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi tidak perlu takut dengan refleksi. Refleksi ini tidak dinilai, tidak diambil, tapi itu sebagai bahan koreksi Ibu supaya pembelajaran berikutnya
Ibu bisa merubah apa yang kurang baik pembelajaran hari ini, bisa Ibu perbaiki di pertemuan selanjutnya. Sekarang silakan kalian buka HP-nya kalian. Jadi link yang akan kalian isi itu link Google Form ya. Berarti saya bagikan di WA-nya kalian. Di WA grupnya kalian, grup kelasnya. Oke, silakan. Bisa dibuka barangkali link grup WA-nya. Grup WA-nya bisa dibuka. Di situ ada linknya, silakan diisi. Itu isi nama apa saja. Oke, jadi selanjutnya karena kalian sudah belajar hari ini sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan tadi, untuk penilaian itu ada dua, ada LKPD dan ada kuis. Ya, jadi selanjutnya saya akan mengevaluasi tentang pembelajaran kita pada hari ini dengan membagikan kuis. Kuisnya ada di link Canva. Ya, silakan dibuka kelas kalian di Canva, itu ada link kuis di situ. Ada kuis, silakan kalian isi di situ. Jadi ingat ya, penilaiannya itu bukan hanya di akhir ya, di evaluasi, tapi kerjasama yang terjadi di dalam masalah, menyelesaikan masalah yang ada di LKPD juga dinilai. Ya. Oke, yang sudah selesai silakan dikumpul. Oke, terima kasih kalian sudah mengumpulkan hasil dari kuis yang saya sudah bagikan. Dari 20 siswa ada satu orang yang hasilnya di bawah KKM ya. Jadi Rehan dan yang lainnya sudah di atas KKM, sudah 75. Jadi terima kasih ya sudah berpartisipasi. Untuk rencana tidak lanjutnya, karena ada yang remedial dan ada yang pengayaan, silakan dibuka lagi Canva-nya ya. Yang satu orang atas nama Rehan, silakan dikerjakan remedialnya, lembar remedial yang ada di Canva, dan teman-teman yang lain silakan kerjakan lembar pengayaan yang ada juga di Canva. Dan untuk Rizka, Ibu minta tolong supaya dibantu temanya untuk menyelesaikan remedial yang ada. Silakan dibantu Rehan. Yang lainnya silakan kerjakan lembar pengayaan yang ada di LKPD, dikerjakan di bukunya kalian masing-masing saja. Dikerjakan di bukunya kalian masing-masing. Oke, sudah untuk lembar pengayaan dan remedialnya? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Rizka sudah membantu temannya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas materi sudut antara dua vektor ya. Jadi Ibu harapkan kalian bisa cari di internet
apa itu sudut antara dua vektor, sehingga pada pertemuan berikutnya kalian sudah tidak asing dengan materi sudut antara dua vektor. Itu ya, bisa ya? Bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena dari awal pembelajaran kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan sehingga ilmu yang kita dapatkan itu tidak sia-sia, dan diakhiri juga dengan doa. Saya meminta kesediaan dari ketua kelas juga untuk memimpin kita dalam doa. Saya persilakan untuk maju di depan. Teman-temanku, karena kita telah selesai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih juga. Silakan duduk. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas responnya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas kerjasamanya dalam kelompok, sehingga pembelajaran pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang kalian lakukan dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke.